Saya keliling-keliling kota Tasik, aduh karunya ya, nu geus digali di tengah kota jadi Iya, sareuseuh gitu. iya Kang, betul betul. Dan Le- mengganggu loh itu. Ya, Aduh, Gusti. ya kan pasti kesananya kalau terjadi sesuatu Hmm. fungsi keselamatan bisa terganggu juga. Hmm. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini sudah tidak asing lagi, yaitu Kang Yodbin Taraga, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Golkar. Aduh, saya emang malah jadi baju kuning. Terima kasih sudah menggunakan jaket kuning. Saya nggak nyadar loh Kang tadi. Saya tadinya mau pakai baju kuning, tapi istiharoh nggak usah. Pas saya lihat di studio, Kang Helminya pakai baju kuning. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ini kebenaran ya. Tadi saya nggak nyangka juga sih. Memang Sabtu itu harus agak cerah Kang menghadapi akhir pekan. Gimana Kang, aktivitas weekend masih padat? Katanya tadi langsung dari Garut ya? Ya alhamdulillah lah. Seminggu ini malah saya bolak-balik Tasik. Eh, ya pertama kemarin menyelesaikan KUA PPAS nih anggaran 2022. Iya betul. Sudah ditandatangani pimpinan dewan bersama Pak Gubernur, terus saya ke Garut ikuti acara komisi. Ya saya dapat kabar dari Kang Helmi harus mengisi ngopi bareng, ya saya meluncur ke sini. Padahal kemarin-kemarin saya di Tasik juga 3 hari. Karena ada pendidikan politik kader bangsa, kader-kader yang kami bina melalui wadah Soksi itu kemarin. Soksi betul. Di hotel apa itu? Amaris ya. Amaris, betul betul. Alhamdulillah lah. Oke. Pesertanya banyak hadir Pak Wali Kota. Nanti kayaknya harus ngobrol soal Soksi nih Kang. Khusus ya harus ngobrol. Oh siap. Soalnya belum tuh. Belum. Biasanya kan ya banyak sih yang bisa di apa istilahnya dibahas dari Siap. organisasi sayap. Ya kalau ada perintah dari ngopi bareng sama Kang Hilmi, acara lain saya tinggalkan. Luar biasa ini Kang Yodin. Oke. Kalau kemarin KUA PPAS juga untuk menempuhkan anggaran itu Kang, apa Kang yang hasil dari KUA PPAS? Karena kalau misalnya ngomong anggaran kan defisit kan agak mengerikan. Kalau kemarin gimana tuh Kang? Ya Infonya? untuk 2022 ini, Betul. ya tentu saja belum mengembirakan lah. Karena kalau dibandingkan volume APBD 2022 dengan 2021 dan 2020 ya jauh menurun. Kenapa? Karena memang tergantung sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita kan belum stabil ya. Jadi kemampuan fiskal daerah itu akan tergantung daripada penerimaan pajak daerah, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Semuanya menurun. Ya, contoh sajalah dulu tahun 2021 itu anggaran kita 41 triliun. Sekarang cuma 31, sekian. Kok turunnya sampai jauh ya? Ya, Sampai 10 karena kalau dulu dana BOS yang dari pusat tuh masuk ke provinsi ya. Kalau sekarang nggak langsung kepada sekolah-sekolah. Oke. Jadi defisit kita di 2021 itu 5,6 triliun. Di 2020 3,6 triliun. Oke. Dan walaupun potensi pendapatan daerah ini masih terbuka karena akibat pandemi COVID ini sudah mulai landai reda, tapi kita mengambil resiko yang minimal lah. Artinya kita memprediksi pendapatan yang realistis minimal. Tidak mau mengambil resiko yang
di kemudian hari menimbulkan persoalan. Nah, tapi kalau misalkan situasi sekarang, walaupun ada defisit segala macam, tapi gimana Kang? Ini secara keseluruhan kan masyarakat awam, apakah Provinsi Jawa Barat dari sisi keuangan akan baik-baik saja? Misalnya, kan kalau ngobrol itu agak ini juga seperti apa nih Kang? Ya, kita bicara dulu 2001 awal ya. Itu diharapkan pada saat itu gelombang pandemi COVID ini bisa berakhir lah di pertengahan 2021. Betul. Tapi kenyataannya kan sampai sekarang masih berlangsung. Walaupun trennya menurun sangat sangat menurun lah. Sekarang udah mulai landai kan. Sudah ada di level 2 menuju 1 kan. Okupansi kamar-kamar rumah sakit juga sudah landai sekali. Betul, ya. 2,72% sekarang. Dulu kan lagi peak-peaknya 97%. Dan ini itu menggoyahkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan itu sangat mempengaruhi lah. Ya, di pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi yang menjadi andalan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan lain sebagainya merosot drastis turun. Karena itu juga kan dipengaruhi oleh transaksi jual beli otomotif ya. Betul, iya. Terus ya banyak sektor-sektor kegiatan ekonomi usaha itu cukup terganggu. Pemutusan hubungan kerja kan terjadi di mana-mana. Bahkan kegiatan sosial, kegiatan lembaga-lembaga pendidikan semuanya kan online, tidak offline. Online kan artinya sistem aplikasi Zoom, pergerakan manusia terbatas. Iya, betul. Angkot gila Bandung nganggur gitu. Iya, karena nggak ada yang sekolah juga. Ada yang sekolah juga. Warung-warung pada tutup. Terus dibatasi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Semuanya kan dibatasi kan. Hampir ada yang ditutup. Kan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi. Ujung-ujungnya ya udah kemampuan fiskal daerah menurun. Oke. Nah, kalau misalnya tadi disinggung juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan cukup berdampak terhadap ketenaga kerjaan, banyak masyarakat yang di PHK. Nah, di Jawa Barat nih Kang, walaupun mungkin tidak harus datanya ini Kang, kalau misalnya saya presentase, Kang punya data nggak berapa sih sebenarnya tenaga kerja di Jawa Barat yang terdampak itu? Kemudian sekarang apakah cara pemulihannya untuk mengembalikan lagi mereka yang tadinya bekerja itu harusnya seperti apa, Kang Kabrin? Ya gini, kita tidak bicara lagi dampaknya seperti apa pada saat gelombang itu mulai muncul dan dahsyat. Tapi yang jelas semua bidang kehidupan perekonomian terganggu. Nah, lalu bagaimana terhadap kebijakan-kebijakan, kesempatan-kesempatan kerja? Saya melihat dari aspek kebijakan politik anggaran di daerah lah ya, yang tadinya kita punya anggaran 41 triliun. Itu diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah karena berbagai kegiatan di situ ada, termasuk konstruksi ya, ke kota, kabupaten dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak ada uang. Diprediksi nggak bakal terpenuhi target pemasukan. Akhirnya terjadi apa yang disebut refocusing. Berbagai kegiatan yang berdampak terhadap pertumbuhan, pergerakan ekonomi akhirnya juga ikut merasakan. Misalkan berbagai kegiatan yang tidak strategis
tidak urgen di delete, tidak. Yang urgen, yang penting juga sebagian dikurangi. Itu. Bahkan terakhir kan triwulan terakhir ini sekira di Kota Tasik juga merebak berbagai kegiatan proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD provinsi, termasuk mungkin kota. Sementara dilakukan refocusing juga, padahal sudah kontrak, sudah dikerjakan, sudah jalan, ada yang sudah 50%, 60%, 70%, bahkan ada yang selesai. Tapi itu semuanya kena refocusing, pengurangan nilai dan pengurangan volume. Seperti itu sekarang. Karena memang kemampuan pusat daerah belum mampu untuk memenuhi itu. Pasti itu sangat mengganggu lah gitu ya. Kan kemarin juga sampai ramai juga yang Kota Tasik. Sampai datang Kang Yod tahu yang dari sekian Pak Wali Kota sampai saya yang nerimanya di DPRD. Nah, itu gimana ceritanya? Kan udah jalan Kang, mungkin Pak Wali kaget juga, wah ini mangkrak nih, apalagi kan sebagai media juga kita memonitor tuh Kang. Ini bagaimana? Ya, untuk Kota Tasik khususnya ada 2 persoalan. Itu gimana? Yang pertama, Kota Tasik ini kota kabupaten se-Jawa Barat, termasuk Jawa Barat juga. Di akhir tahun ini kan harus menyelesaikan anggaran perubahan ya. Iya, betul. Minimal itu harus selesai di bulan September, tanggal 30 September ya. Itu. Tasik kan melebihi tanggal 8 Oktober baru disampaikan ke Jawa Barat. Ya jelas aturan perundangan nggak boleh, sehingga tidak boleh dilakukan evaluasi oleh gubernur. Tapi kan bukan tidak ada jalan lain, ya silakan saja pemerintah kota kabupaten melaksanakan dengan menerbitkan peraturan kepala daerah, perkada atau peraturan wali kota, bisa saja. Program-program kegiatan ya yang sudah disetujui antara wali kota dan DPRD saja. Gitu. Nah, semua kalau provinsi terlambat juga Menteri Dalam Negeri tidak mungkin memberikan evaluasi, dan alhamdulillah kalau Jawa Barat selesai, saya ada di dalamnya kok. Jadi yang kemarin itu kasus Kota Tasikmalaya itu hanya karena administrasi berarti kan? Ya, telat gitu ya intinya. Telat gitu ya, karena saya pahamlah kalau Kota Tasik kan waktu itu juga dalam masa transisi ya. Betul ya. Tapi insya Allah semuanya bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada refocusing, program-program kegiatan yang dibiayai oleh bantuan keuangan dari provinsi. Ya suka tidak suka, setuju tidak setuju, mungkin juga kita bisa marah-marah. Tapi apa boleh buat? Kalau duitnya nggak ada mau dibayar sama apa? Iya benar. Kan ini sudah terbuka persoalan itu seluruh dunia, seluruh Indonesia, kota kabupaten lain. Nah, justru saya juga menerima waktu itu, Pak, lengkap loh, hebat, luar biasa, hebat luar biasa. Karena kepala daerah Kota Tasik, Muspika Kota Tasik memperjuangkan nasib rakyatnya hebat. Pak Wali Kotanya datang, Pak Ketua DPRD-nya datang, Pak Sekdanya datang, BKD-nya datang, PU-nya datang, ya kita terima. Itu. Berikutnya, ya saya juga selaku anggota Dewan Dapil 15, saya ada Pak Firman, ada Pak Tetep, Debu Neng, ada Pak Arif, mengundang juga Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi sama kota kabupaten, sama kota. Saya ingin jelas duduk persoalannya, apa yang direfocusing itu programnya, karena santornya kan semua direfocusing, habis dihentikan, padahal nggak gitu. Setelah saya minta, nggak semua dong, yang dinolkan cuma 2 titik lah. Tapi saya nggak boleh sebut titik yang mana. Yang lainnya ya disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jadi kalau sudah kontrak, sudah kerja, misalkan contoh, kalau pekerjaannya nilai 1 miliar dengan volume pekerjaan sekian, maka menjadi 700 juta misalkan.
Volume pekerjaannya juga harus disesuaikan. Dan dibarengi dengan adendum kontrak kerja itu. Tapi kan yang itu tadi, misalnya di kontrak awal kan udah full harus sesuai dengan spek yang harga 1 miliar itu beneran Kang. Gimana itu? Ya itu kan ada penyesuaian adendum. Bahkan saya sudah mikir sama teman-teman, saya bicara, lalu nanti gimana menyelesaikannya? Kan terus kaduhung digali gitu, betul, ya, dibongkar gitu pekerjaan lain. Lalu kalau yang sudah selesai 100% gimana? Kan harus dibayar tuh. Bener. Jangan dirugikan rakyat. Dengan nilai yang memang dengan nilai yang sudah disetujui bersama. Kalau itu sudah selesai. Tapi kalau belum selesai baru 70 ya sampai 70% dulu lah nilai pekerjaan, nilai. Lalu ada adendum. Nah, yang 30%-nya bagaimana? Ya pekerjaan kita semua mikirnya gimana ya nanti. Harus gitu. Masa pekerjaan buntut bangkong gitu. Iya benar. Banyak lah. Pertama urusan fungsi ya. Jadi gorong-gorong, sanitasi dan lain sebagainya kalau tidak diselesaikan kan fungsinya tidak optimal. Yang kedua estetika, keindahan, ya. Yang ketiga keselamatan. Kumaha lamun gorong-gorong teu anggeus terus aya banjir, aya budak asup kadinya cilaka deui kan. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Jadi ya nggak boleh lah saling menyalahkan karena persoalan ini adalah persoalan kita semua. Jadi solusinya pas kemarin terkait itu gimana Kang? Ya solusinya pekerjaan diteruskan sampai nilai yang disepakati berikutnya. Misalkan begini, kalau tadinya kontrak 1 miliar, kan nggak ada uang 1 miliar. Ya. Jadi 700 lah. Lalu pekerjaannya ya dikurangi juga. Gitu. Lalu nanti kualitas pekerjaannya bisa berkurang. Anggota dewan nggak tahu itu. Yang tahu dinas teknis bagaimana menyesuaikan volume pekerjaan tanpa mengurangi kualitas. Tanpa mengurangi fungsi yang maksimal. Tapi yang semua proyek itu nyaris kemarin ramai itu di infrastruktur ya Kang ya? Infrastruktur. Iya. Saya keliling-keliling kota Tasik, aduh karunya ya, nugas digali di tengah kota jadi saregsek gitu. Iya Kang, betul. Dan mengganggu loh itu. Ya, aduh Gusti. Ya kan pasti kesananya kalau terjadi sesuatu fungsi keselamatan bisa terganggu juga. Jadi Kang pengerjaan juga sampai dimonitor ya Kang ya, keliling-keliling itu. Yalah, namanya juga anggota dewan Dapil Tasik kan punya fungsi untuk melakukan pengawasan. Nanti kan memberikan solusi-solusi. Yaitu akibat dari terjadinya pandemi COVID-19. Jadi merasuk kepada semua bidang kehidupan. Oke, itu di bidang ininya Kang. Kemudian yang sekarang itu mulai rame karena kan Tasik juga sekarang tuh udah bebas loh Kang. Mungkin nggak tahu Kang nanti. Belum data yang saya miliki 2 menuju 1 level lah, level 1. Tapi walaupun sudah Tasik itu sudah menuju level 1 ya. Tapi jangan merasa cepat apa namanya itu? Euforia gitu euforia. Sebab apa? Sebab urusan pandemi COVID-19 itu oleh pemerintah belum dicabut, belum dinyatakan aman 100%. Jadi tetap saja masyarakat harus waspada. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya udah, protokol kesehatan harus tetap ketat dilakukan. Pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker sekarang karena kalau lagi ngomong kan. Iya betul. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berkerumun dan lain sebagainya itu tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena kebijakan tentang COVID-19 ini belum dicabut, belum dinyatakan oleh pemerintah aman 100% belum. Bahkan dengar informasi ada gelombang ketiga yang negara-negara tetangga kita termasuk Singapura sudah mulai terancam. Bahkan karena ini kan melalui apa itu? Melalui arus lalu lintas manusia. Betul. Karena semakin sekarang kayak misalnya transportasi antar negara sudah dibuka, potensinya juga lebih banyak juga ya kan? Indonesia di akhir tahun harus waspada. Itu ada
libur Natalan dan Tahun Baru. Kan pasti akan terjadi kunjungan-kunjungan manusia booming ke berbagai tempat. Oleh karena itu saya mohon tetap kita waspada. Itu oleh masyarakat. Yang kedua oleh pemerintah. Pemerintah juga tetap harus melakukan pengawasan dan penindakan yang jelas. Ya. Jadi jangan enak sekarang sudah merasa di level 1, supermarket, pasar, tempat hiburan dan lain sebagainya dibiarkan begitu saja oleh para penegak hukum. Tetap harus diperiksa suhu, pakai masker, macam-macam lah. Bahkan harus dilakukan tindakan sanksi-sanksi kepada masyarakat yang indisiplin. Ya, yang melanggar. Yang melanggar. Kalau dibiarkan, masa menunggu ngebludak lagi. Tapi Akang selama berkeliling hari ini dipantau di daerah, gimana Kang situasinya? Masyarakat sudah kadang-kadang acuh, udah seperti udah lupa juga kadang mungkin ya. Iya lupa, makanya melalui forum ini saya ingatkan itu baik untuk masyarakat luas maupun pemerintah yang mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi Satgas juga sebenarnya masih tetap karena itu tadi memang belum dibubarkan kan. Belum. Siapa? Tetap harus berkeliling memantau segala Saya macam. lihat pusat-pusat perbelanjaan, pasar, stasiun, terminal, ngeri juga. Betul, karena kan belum dicabut tuh. Terus ini Kang, masalahnya sekarang itu Akang juga kan di Komisi 5 pendidikan juga membidangi itu. Nah sekarang kan tatap muka sudah mulai Kang, bahkan bahkan sudah mulai dah sekarang. Itu Akang melihatnya seperti apa? Apakah misalnya harus tetap? Saya dulu yang paling belum setuju proses belajar mengajar dengan offline ya. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah dinyatakan aman, tapi jaminannya seperti apa? Setuju. Itu kan. Nah sekarang sudah mulai 1 minggu online, 1 minggu offline dan lain sebagainya. Ya tetap harus waspada lah itu. Karena akan ada tenaga pendidik juga sama, anak didik, orang tua didik. Ini harus sama-sama ikut menjaga dan tetap melaksanakan prokes secara ketat. Kalau enggak, waduh, saya khawatir. Gitu. Ya karena memang kita tidak boleh menunggu sudah terjadilah. Saya itu kenapa wanti-wanti? Karena saya adalah warga negara yang termasuk bagian yang masuk di dalam alumni kena musibah COVID-19. Dari mulai anak saya meninggal, saya sekeluarga masuk ke rumah sakit, walaupun besoknya saya habis ngebagikan alat-alat kesehatan, ngasih informasi ke puskesmas, kecamatan, desa, pulangnya saya masuk rumah sakit. Jadi bagian dari yang pernah mengalami itu. Alumni COVID berarti alumni ya Kang. COVID. Oke, Kang. Ini kemudian kalau misalnya kita flashback lagi mereview Selapajang 2021, itu kan yang paling terdampak adalah ya lagi-lagi nggak ada lagi selain ekonomi yang paling ini. Kemudian kira-kira nanti sekarang juga kan pemerintah itu sedang berupaya. Pelonggaran itu salah satunya adalah untuk meningkatkan geliat ekonomi juga gitu sebenarnya. Nah ke depan saat ini aja dulu misalnya, kan memang COVID-nya juga sebenarnya masyarakat juga udah bersyukur lah kita bisa cukup bebas untuk beraktivitas. Sudah tepat gak sih belum pemerintah misalnya mau dari pusat, provinsi ke daerah misalnya melakukan ini gitu, melakukan pelonggaran sedikit-sedikit, atau masih tetap sebenarnya harus tarik ulur atau rem gas seperti itu, seperti apa nih Kang? Ya gini, persentase yang kena COVID itu umur 40 tahun ke atas.
cukup besar, hampir 35-40%. Selebihnya bagi-bagilah ya. Tapi orang dewasa ke atas. Dan 40 tahun ke atas itu lagi produktif lah bidang kegiatan dan memegang jabatan-jabatan strategis kalau di pemerintahan juga. Itu. Ya saya sih persoalannya bukan setuju tidak setuju melakukan pelonggaran. Kondisinya memang sudah mendukung. Tapi kan tetap harus waspada. Yang saya katakan tadi, melakukan pelonggaran silahkan, melakukan kegiatan yang lebih leluasa silahkan, tapi jangan merasa ini sudah bebas. Ya, karena ini belum bebas kalau ukuran saya, manakala pemegang kekuasaan sudah mencabut bahwa COVID aman. Kan gitu, kan nanti mereka yang tanggung jawab. Maka tetap protokol kesehatan tetap aja harus dijaga. Ya, karena itu tindakan awal yang bisa dilakukan gitu ya. Pakai masker kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu tetap kemana-mana harus dilakukan. Kalau oleh pemerintah, yaitu kalau ada pelanggaran-pelanggaran di berbagai tempat harus dilakukan. Tapi kalau saya merasa tindakan itu agak melonggar juga loh Kang dari pemerintah untuk ya kayak misalnya sosialisasi harus masker, karena sekarang fokusnya kayaknya ya kalau misalnya kita lihat lebih ke vaksinasi. Ya. Itu gimana tuh? Ya, kan vaksinasi tidak menjadikan jaminan. Oh, ada teman saya udah divaksinasi besoknya. Sama saya juga. Setelah divaksin malah. Gitu. Tapi vaksinasi salah satu upaya. Salah satu upaya. Selain tadi tetap ya preventifnya kan gitu kan. Aksi-aksi medisnya yaitu melakukan vaksinasi. Jawa Barat alhamdulillah sudah dari target 37 juta penduduk kita 50 juta lah ya. Targetnya 37 juta. Sekarang udah nyampe 61%. Dan banyak pihak yang ikut kan berpartisipasi dari berbagai kalangan lah, mulai dari ASN, mulai komunitas, tentara, polisi, Prokopimda ya, dengan segala kesatuannya, organisasi masyarakat dan lain sebagainya ikut berpartisipasi. Itu bagus. Sekarang udah mencapai 61%. Oke. Nah, ini juga yang rame nih. Kalau misalnya terkait dengan aturan yang aturannya memang yang ini paling disoroti terkait dengan syarat-syarat ketika akan bepergian nih Kang. Maksudnya PCR misalnya kan rame tuh Pak Luhut tuh kan misalnya. Nah, praktik-praktik seperti itu kayak misalnya tetap masih mewajibkan PCR, kemudian dengan harga, dipatok harga dan segala macam, harusnya di situasi ini seperti apa nih Kang? Walaupun mungkin kalau kalau dilonggarkan tidak itu juga berbahaya juga, tapi ketika masih ngomongin soal harus bayar dan segala macam, nah ini yang jadi permasalahan. Akang melihatnya seperti apa? Jangankan untuk bepergian antar daerah, antar kota, kabupaten, provinsi, luar negeri. Saya setiap melakukan rapat lebih banyak juga di antigen dulu, swab ya. Di swab antigen dulu. Saya sering gitu. Kalau enggak bisa ya Kang gitu ya. Saya melakukan rapat misalkan di gedung dewan atau di tempat lain tetap harus swab antigen. Ya saya sih ngikuti aja, namanya juga demi keselamatan. Tapi tentu banyak orang yang merasa terlalu banyak diatur gitu. Saya udah di swab antigen, saya udah PCR, saya udah divaksinasi, mau masuk saya ditanya kartu peduli lindungi. Waduh, untung saya udah punya lah, udah siap-siap. Kalau ada yang belum memiliki itu kan sistem barcode itu ya. Iya betul, di barcode. Tapi itu saya kira
cukup mengganggu lah. Gitu. Agak ribet ya Kang? Agak ribet. Nah, tapi bagaimanapun ini sebagai sebuah kebijakan dalam rangka menyelamatkan orang juga, mau tidak mau. Ya akhirnya kembali ke ya udahlah, sabar aja gitu. Tapi saya minta, saya termasuk setuju enggak? Ya kalau sudah divaksin, sudah dinyatakan sehat, ya kalau memang buktinya ada ya sudah. Kan ini mah sudah di swab antigen, sudah divaksin, harus ada kartu. Itu juga peduli lindung kan. Peduli lindungi ya. Akang ge nurut we nya ketika disuruh harus ya, lihat ini, liatin itu, liatin. Terpaksa saya melakukannya daripada saya dilarang untuk tidak ikut rapat. Kemudian yang jadi permasalahan itu kemarin memang vaksinasi di Kota Tasikmalaya ada kendala di lansia nih Kang. Karena lansia ini belum mencapai target, itu ternyata di lapangan itu masih banyak yang termakan hoax itu Kang. Vaksin katanya bisa mematikan lah gitu. Cik pandangan Akang nih, pemerintah yang lansia gitu kan udah uzur nih Kang, mungkin lansia lanjut usia. Seperti apa supaya mereka bisa ini atau mungkin Akang menemukan kasus-kasus juga serupa juga di daerah-daerah lain. Ini kadang-kadang korban kemajuan teknologi ya, benar. Dengan medsos. Dan ini saya sangat menyayangkan ada orang-orang yang membuat statement tidak bertanggung jawab, hoax itu. Ya, pemerintah sebaiknya lebih intens melakukan sosialisasi. Kalau saya tidak menemukan dan tidak ada, tak yakin kalau orang lansia terus divaksinasi terus meninggal, enggak. Saya juga udah lansia, saya kan 70 tahun lebih, sehat-sehat saja, nggak ada yang tapi memang ya gejala setelah divaksinasi itu setiap orang macam-macam, betul. Mungkin itu tergantung daripada kondisi tubuhnya masing-masing. Saya nggak ada apa-apa. Anak saya yang kecil sehat-sehat saja, nggak ada apa-apa. Terus ada orang tua, sehat-sehat saja. Saya juga sehat-sehat saja, alhamdulillah. Saya hanya yakin bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk soal vaksinasi, semata-mata demi menyelamatkan bangsa dan rakyat. Nah, ada motif-motif lain. Kalaupun terjadi 1-2, ya barangkali itu lain lah. Gitu. Bagian dari ini ya. Bagian dari takdir yang kurang bagus. Sampai di sini kali ya. Nanti kita lanjutkan karena memang sudah hampir 46 menit tuh kita ngobrol banyak. Nanti kita ngobrol lagi karena masih banyak kalau sama Kang itu masih ada beberapa tema sebenarnya yang bisa diangkat lagi. Tadi ngobrolin tentang organisasi yang dipegang Kang Jod juga, ada banyak tuh Kang. Kita bisa ngobrolin lagi. Oke. Seri berikutnya soal pembinaan kader. Nah, pembinaan kader ini penting. Organisasi SOKSI ya yang saya, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bagi saya semakin menambah panjang umur. Betul. Ya, kita rutinkan nantilah ke depan ya. Dan sampai di sini perjumpaan kita di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi